Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Halo guys, selamat pagi di hari Minggu. Ya, hurra. Kuy. Oke, halo semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Buat kalian yang lagi San Mori, kita safety riding di jalan. Minggu yang cerah, yes. Untung nggak hujan sih. Kalau hujan kan nggak jadi San Mori jadinya. Wow, kejer. Filmnya masih AJC. Jadi di vlog kali ini aku mau ngebahas nih. Jadi ini nih, topik yang ya sebetulnya mau aku bahas sih. Jadi aku ngebahas kekurangan dari Honda CB150R. Buset, mesra banget. Mau ngebahas kekurangan dari CB150R old ya, yang old yang aku naikin sekarang. Jadi aku ngomongin motorku. Yang pertama, yang banyak dari kalian semua itu pengguna CB150R old, itu banyak yang mengeluhkan terhadap motor ini. Jadi motor ini itu punya shock breaker belakang, itu shock belakang yang keras kayak batu, Mbak. Nah, kalau kata ridernya lady. Jadi memang iya. Jadi shock belakangnya itu keras. Motor ini tuh shock belakangnya keras banget. Karena CB150R ini dia berbanding terbalik sama Vixen ya, dimana Vixen dia punya shock yang bouncy, yang empuk, yang comfort, enak banget lah. Dia ini punya shock yang keras, tapi dari kerasnya shock itu menciptakan handling ya, jadi handlingnya bagus. Kenapa ini? Lanjut lagi. Jadi motor ini tuh shocknya keras, asli keras banget. Untuk penumpang belakang biasanya yang paling ngerasain banget ya. Jadi kalau sama Vixen jauh, masih untuk belakangnya dia masih lebih enak di Vixen. Terus yang kedua, kekurangan dari motor ini itu nggak tahu ya. Jadi ini feeling aku aja. Motornya itu getar banget, Pak. Asli dari tangki itu getarannya, wah lumayan loh. Jadi kayak berasa gitu kalau semua kaki aku dempetin gini ya, terus ini tangki sini aku pegang. Itu geternya itu kerasa banget kalau di motor ini. Itu. Terus ya untuk selanjutnya, kalau untuk yang ketiga, jadi dari motor ini itu gimana ya? Untuk kaki-kaki standarnya, jadi untuk kaki-kaki standarnya itu sangat kecil. Jadi untuk standarisasi motor kelas 150cc naked sport ini masih agak kurang sebetulnya. Kalau dari motor ini sih sebetulnya gitu, jadi masih agak kurang lah. Karena itu tadi, jadi ukuran standar motor ini untuk ban depan sama belakangnya itu
Yang depan itu 80/90, yang belakang itu 100/80 kalau nggak salah. Iya, 100/80. Jadi kecil, terus velgnya itu ukurannya 185, yang belakang 250, itu kecil banget. Jadi di motor ini sebetulnya aku udah ganti velg sih, biar look sama dari masalah kestabilannya lebih bagus lagi gitu. Terus untuk selanjutnya biasanya motor ini tuh kebanyakan banyak yang bilang motor ini tuh mesinnya klotok-klotok katanya. Jadi kayak mesin helikopter gitu, klotok-klotok. Tapi kalau menurutku enggak sih, karena gini, kalau sumpama ini motor 150 cc ya kan, terus biasanya motor-motor yang mesinnya tegak itu biasanya suaranya ya memang semuanya hampir seperti itu gitu. Jadi nggak bisa mulus kayak motor-motor bebek. Kalau menurutku sih seperti itu ya. Atau nggak tahu kalau menurut kalian seperti apa. Itu jadi kekurangannya ya dari situ. Terus selanjutnya sebetulnya motor ini tuh enak loh kalau pakai touring, ya kan? Karena apa? Kenapa aku bisa bilang enak? Kenapa aku bisa bilang enak di motor ini? Kalau untuk touring itu, jadi motor ini tuh dia punya tenaga mesin itu yang ada di atas. Itu sekitar 6.000-7.000 lah. Kalau segini biasanya kalau ditarik itu biasanya larinya ya gitu-gitu aja. Tapi kalau dia udah di atas, begitu kita tarik untuk lari, itu mantap lah. Untuk kelas 150 cc oke. Tapi dia punya kekurangan apa? Dia ini sedikit boros kalau menurut aku ya. Jadi menurut aku motor ini tuh boros sebetulnya. Maksudnya sedikit lebih boros lah daripada kompetitor kan. Menurutku sih seperti itu. Jadi kalau pemakaian itu dalam kota, itu biasanya aku paling mentok-mentok paling jelek-jeleknya 29 km per liter lah. Sekitar segitu. Itu udah lumayan juga sih menurutku untuk kelas 150 cc loh. Itu terus apa lagi ya? Itu aja sih sebetulnya. Kalau untuk versi standarnya semuanya sudah enak. Oh iya, ada satu lagi nih. Posisi stang orisinilnya CB itu dia posisinya agak ngepot ke depan gitu. Jadi posisinya kita nanggung, mau nunduk enggak, kita mau tegak juga nggak bisa karena dia posisinya forward ke depan gitu. Jadi agak gini, agak bungkuk ke depan. Tapi stangnya karena dia ngepot gini, jadi dia agak tinggi gitu. Jadi untuk settingan stang orisinil pabrik lebih baik agak dirubah dikit lah, karena dia bikin capek banget asli. Untuk setelan pabriknya parah sih. Jadi itu aja sih topik yang aku bisa bahas hari ini. 5 ya. Jadi tadi itu 5 kekurangan CB150R itu menurut aku. Jadi menurut aku seperti itu. Karena aku yang ngerasain gitu kan ya. Udah sih sebetulnya itu aja. Kalau mungkin dari kalian semua ada yang mau nambahin, silakan tambahin di kolom komentar, dan komentarlah secara sopan. Jadi video ini dibuat itu karena ya kalian tahu sendiri lah, jadi di videoku yang 5 alasan itu ya di sini aku mau memperbaikinya gitu. Jadi buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Follow juga Instagramku di @kurniafamiu sebetulnya, bukan iu. Sekian vlog dari aku untuk hari ini. Happy Sunmore buat kalian semua. Bos, remnya biasa aja om. Have a nice day guys, and stay tuned. Yeah.